Arsene Wenger mengungkapkan bahwa ia sengaja mengabaikan Jose Mourinho dalam autobiografinya karena ia ingin buku tersebut menjadi positif seperti yang ia katakan. Namun, Wenger memang membahas secara rinci tentang hubungannya dengan Sir Alex Ferguson, perselisihan mereka, dan tantangan di antara mereka. Tetapi di sisi lain, Mourinho ditanya tentang tidak disebutkannya Mourinho oleh Arsene Wenger dalam buku barunya. Ia menjawab dengan mengatakan, karena ia tidak pernah mengalahkan saya, Anda tidak akan menulis satu bab penuh tentang 14 pertandingan yang tidak pernah Anda menangkan, bahkan satu pun tidak. Jadi, mengapa ia menyebut saya dalam bukunya? Buku itu seharusnya membuat Anda bangga pada diri sendiri. Diketahui, Jose Mourinho pernah melatih Chelsea periode 2004-2007. Ketika Mourinho pindah ke Chelsea pada musim berikutnya dan berhasil memenangkan gelar Liga Inggris 2 tahun berturut-turut pada tahun 2005 dan 2006, beserta gelar domestik lainnya. Mourinho sering menyulut kontroversi dengan keterus-terangannya, tetapi kegemilangannya di Porto dan Chelsea menjadikannya sebagai salah satu manajer terbaik di dunia. Yang diakui oleh rekan dan media, dia dinobatkan menjadi manajer terbaik di dunia oleh International Federation of Football History and Statistics untuk musim 2004-2005 dan 2005-2006. Mantan pelatih Arsenal Arsene Wenger punya sejarah konfrontatif Jose Mourinho saat pelatih asal Portugal itu menukangi Chelsea dan Manchester United, tetapi selalu ada unsur rasa hormat yang mendasari dalam persaingan mereka di lapangan hijau. Saat Wenger pensiun, keduanya sering saling lempar komentar nyelekit. Jose Mourinho baru-baru ini melontarkan pernyataan yang membuat manajer karismatik asal Prancis itu panas. Arsene Wenger merespon komentar rivalnya kepada Kanal Plus. Pernyataannya, tidak mengganggu saya, ini provokasi permanen, saya merasa seperti berada di taman kanak-kanak dengannya. Tapi, itu bagian dari kepribadiannya. Diketahui, Mourinho dan Wenger saling berhadapan 19 kali, dengan yang terakhir mengalahkan bos Spurs sekarang hanya 2 kali selama karir manajerialnya. Namun, 7 hasil imbang juga dimainkan antara tim mereka selama bertahun-tahun. Membahas hal ini, Wenger menambahkan, kami mengalahkannya 2 kali, kami menang dan ada juga banyak hasil imbang. Bukan Anda yang menang, Anda hanya berpartisipasi dalam kemenangan, kami yang menang. Manajer ada di sana untuk mendapatkan hasil maksimal dari tim. Setelah Arsenal dikritik karena menurunkan semua pemain asing pada tahun 2005, Wenger bereaksi ke arah rival London Baratnya. Saya tidak melihat secara khusus bahwa Chelsea memainkan lebih banyak pemain Inggris daripada kami. Siapa yang mereka hasilkan? Tumbuh di dalam negeri, hanya satu, John Terry. Komentar nyelekit pun dilontarkan Jose Mourinho atas kritik Wenger terhadap taktik Chelsea yang doyan bertahan. Saya tahu kita hidup di dunia di mana kita hanya memiliki pemenang dan pecundang. Tapi, begitu olahraga mendorong tim yang menolak mengambil inisiatif olahraga itu dalam bahaya. Setelah Wenger menyarankan manajer Premier League mengecilkan peluang gelar mereka karena mereka takut gagal, Mourinho membalas dengan cukup spektakuler. Jika dia benar dan saya takut gagal, itu karena saya tidak gagal berkali-kali. 8 tahun tanpa trofi itu sebuah kegagalan. Dia spesialis kegagalan. Jika saya melakukan itu di Chelsea 8 tahun, saya pasti pergi dan tidak akan kembali lagi. Ketika Jose Mourinho telah meninggalkan Inggris, dia tidak bisa menolak untuk mengolok-olok musuh lamanya. Orang Inggris sangat menyukai statistik, katanya pada tahun 2008. Apakah mereka tahu bahwa Arsene Wenger hanya memiliki 50% kemenangan di Liga Inggris? Menyusul kartu merah kontroversial Sergio Ramos dan Xabi Alonso karena membuang-buang waktu dalam pertandingan grup Liga Champions melawan Ajax, Wenger mengkritik taktik tersebut dengan mengatakan, terus terang, itu terlihat mengerikan, sayang sekali melihat itu dari klub besar. Namun bukan Mourinho namanya, dia tidak akan membiarkan komentar itu meluncur.
Daripada berbicara tentang Real Madrid, Tuan Wenger harus berbicara tentang Arsenal dan menjelaskan bagaimana dia kalah 2-0 melawan sebuah tim di Liga Champions untuk pertama kalinya. Sejarah tentang anak-anak muda Arsenal yang semakin tua, sebut saja Sagna, Kliki, Walcott, Fabregas, Song, Asri, Van Persie, dan Arsapin. Bukanlah anak-anak mereka semua adalah pemain top. Sekali lagi, Wenger mengkritik keputusan Mourinho setelah Chelsea menjual Juan Mata ke Manchester United setelah 2 kali bermain melawan Setan Merah. Pernyataan itu memicu tanggapan Mourinho. Keluhan Wenger adalah normal, karena dia selalu begitu. Biasanya dia harus senang bahwa Chelsea menjual pemain seperti Juan Mata. Saya pikir yang tidak adil adalah timnya selalu memiliki hari-hari terbaik untuk bermain. Kata-kata kasar pun terlontar dari Mourinho setelah FA tak menghukum Wenger karena mengkritik kinerja wasit McPhee setelah Arsenal dikalahkan Chelsea. Di negara ini, hanya satu manajer yang tidak tertekan. Setiap manajer lainnya, kami tidak bisa di bawah par. Kami harus memenuhi tujuan, ucap Jose Mourinho. Ada satu di luar daftar itu, tapi bagus untuknya. Kamu tahu siapa? Orang yang bisa berbicara tentang wasit sebelum pertandingan, setelah pertandingan, bisa mendorong orang di area teknis, bisa mengeluh, bisa menangis di pagi hari. Tidak ada yang terjadi. Dia tidak bisa berprestasi mempertahankan pekerjaannya, tetapi menjadi raja. Sementara emosi telah memuncak di antara keduanya. Mourinho baru-baru ini menjelaskan kekagumannya pada Wenger. Mourinho menggambarkan Wenger sebagai musuh yang manis dan orang yang sangat cerdas dan salah satu manajer sepak bola terbaik dalam sejarah sepak bola. Saya sangat menikmati kompetisi ini, tetapi ada beberapa episode di sepanjang jalan yang saya tidak suka. Mengatakan saya menyesalinya, atau haruskah Tuan Wenger juga menyesal? Karena ini benar-benar bagian dari sejarah kami dan kami tidak dapat kembali dan menghapusnya. Dan itu adalah bagian dari sejarah kami dan sejarah klub kami.